Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim Al-Ghifari dengan nomor induk mahasiswa A11.2020.12922, dan pada video ini saya akan mempresentasikan aplikasi untuk capstone project mata kuliah bimbingan karir, yaitu aplikasi Laporbook. Baik, di sini saya sudah membuka untuk Visual Studio Code-nya. Kemudian aplikasi Laporbook ini database-nya berbasiskan Firebase Firestore dan Firebase Authentication. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi Laporbook ini dibuat. Baik, karena kita menggunakan Firebase, di sini kita perlu melakukan konfigurasi Flutterfire di terminal. Kemudian kita perlu menambahkan dependensi di pubspec.yaml. Di sini ada Firebase. Kemudian untuk fitur-fitur yang lainnya seperti URL launcher, geolocator, INTL, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu melakukan konfigurasi di Android manifest yang mana dapat kita temukan dalam folder Android app ini, serta di build.gradle-nya juga. Oke, kita mulai dulu dari halaman register ya. Kita simulasikan untuk kita sebagai pendaftar pertama kalinya. Di halaman register ini terdapat beberapa inputan seperti nama, email, nomor handphone, password, dan konfirmasi password. Oke, sebelumnya di bagian komponen di sini terdapat beberapa komponen-komponen yang akan kita gunakan seperti input widget. Input widget sendiri ini adalah merupakan input layout dan custom input decoration yang akan kita gunakan dalam halaman yang memiliki inputan form seperti ini, seperti register dan login. Kemudian untuk di list item ini nanti untuk membuat list laporan. Kemudian status dialog itu juga nanti untuk di dalam laporan yang akan kita jelaskan nanti. Styles di sini adalah styling seperti warna dan header pada teks serta styling toggle yang akan kita gunakan. Kemudian validators di sini digunakan untuk kolom-kolom form seperti ini, di mana bisa memvalidasi apakah inputan ini sudah terisi atau belum. Kemudian untuk password dan konfirmasi password khusus di bagian register, apakah sudah sama atau belum. Kemudian ini vars untuk nanti pada bagian add form. Untuk modeling akun dan data modeling untuk laporan dan akunnya ada di sini. Di sini permodelan data untuk laporan. Di sini kita bisa lihat ada user ID, doc ID, email, judul instansi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada like untuk nanti fitur like yang akan kita jelaskan juga nanti. Kemudian di sini ada data modeling untuk akun, di mana di sini ada UID, doc ID, nama, nomor HP, email, dan role. Oke, kita kembali ke halaman register. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tadi kita menggunakan Firebase ya, Firebase Authentication. Jadi untuk Firebase Authentication, serta Firestore untuk menyimpan data akunnya. Di sini kita menggunakan fungsi out untuk create user with email dan password untuk membuat user baru menggunakan email dan passwordnya, serta data-data yang sebelumnya sudah dijelaskan di permodelan data. Di sini kemudian selanjutnya apabila registrasi itu berhasil, maka kita akan menggunakan navigator push name and remove until untuk berpindah halaman dari halaman register berpindah ke halaman login. Serta di sini ada catch dan finally untuk misalkan apabila terjadi error. Kemudian di sini widget yang digunakan itu adalah stateful ya, karena di sini widgetnya dapat dinamis atau berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Oke. Di sini scaffold ini adalah return scaffold. Scaffoldnya ini anggaplah layar atau kanvas pada aplikasi yang bisa kita styling sendiri. Kemudian single chat scroll view ini agar bisa kita scroll ke atas dan ke bawah gini karena ada banyak. Kemudian children-nya di sini berisi teks, input layout, dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mendaftar. Katakanlah namanya di sini adalah Astrea gitu ya. Legend. Astrea@mail.com. Aduh, tipe, sorry. Nomor handphonenya entahlah sembarang. Terus konfirmasi untuk passwordnya di sini Astrea 123. Oke. Konfirmasinya Astrea 123. Oke. Kita register, loading. Jika berhasil, kita akan langsung berpindah ke halaman login. Oke, sekarang kita login menggunakan email yang tadi sudah kita daftarkan ya.
yaitu astrea@mail.com. Kemudian passwordnya adalah astrea123. Oke, kita login. Oke, sekarang kita sudah sampai di halaman dashboard. Di dashboard ini ada 3 menu ya, yaitu ada semua laporan, laporan saya, serta profil. Pada halaman profil ini kita bisa melihat username kita, role, nomor handphone, email, dan fitur untuk logout. Kemudian di halaman utama dashboardnya ini adalah laporan all ya. Di sini saya akan buka pada bagian laporan all. Oh iya, tadi kita kelewatan ya pada bagian login page-nya untuk penjelasan codingannya. Kurang lebih secara layout sama, tetapi yang digunakan di sini adalah untuk Firebase-nya kita menggunakan sign in with email and password gitu. Kemudian navigatornya kita berpindah ke dashboard apabila kita sudah berhasil untuk login. Oke, sekarang kita lihat di laporan all. Oke, di laporan all ini seperti sudah dijelaskan sebelumnya ya, tadi kita menggunakan Firebase untuk database-nya. Jadi di sini kita mengambil data laporan itu dari Firebase menggunakan fungsi get transaksi, di mana kita mengambil informasi-informasi dari collection laporan. Oke, di sini kita bisa lihat ya sebelah kiri di Firebase. Ini adalah laporan-laporan yang sudah di-upload ya. Di sini ada beberapa seperti ini ada 1, 2, 3. Ini yang ini dummy. Kemudian ini ada 4. Oke, di sini sebagaimana kita bisa lihat di aplikasinya ini ada 4 laporan. Oke. Oke, di sini ini untuk mengambil semua informasinya ya. Di sini ada UID, doc ID, email, judul, instansi, deskripsi, dan kawan-kawannya. Kemudian di sini widget build-nya kita tentu pertama mengambil get transaksi. Kemudian untuk kita menggunakan list view ya, list view terus dengan bentuk grid di sini. Kemudian di sini item count adalah jumlah laporannya beserta jumlah length itu untuk menghitung panjangnya. Kemudian kita menggunakan item builder. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di komponen list item.dart. List item.dart ini berisi untuk kita membangun halaman list view-nya ini. Oke, dimana kita bisa melihat ada beberapa fungsi juga seperti delete. Delete ini digunakan jika caranya itu dengan long press, kemudian nanti kita bisa delete. Cuman kalau di emulator tuh long pressnya gimana saya nggak tahu. Lanjut aja. Di sini ada Inkwell. Inkwell ini kita gunakan untuk mengklik laporannya untuk melihat detail laporannya begitu. Kemudian untuk long press itu harusnya kita itu tadi ya, kalau di long press itu bisa menghapus. Kemudian ini image network itu untuk gambar, ini untuk judul. Di sini untuk statusnya itu posted atau proses dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada jumlah like yang nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya untuk laporan saya, ini kan saya belum bikin laporan ya. Jadi mungkin kita coba untuk bikin laporan dulu. Nah, untuk bikin laporan, kita bisa klik floating action button ini. Dimana untuk bikin laporan baru atau menambahkan laporan baru itu kita menggunakan sekali lagi menggunakan Firebase Authentication dan Firestore ya. Di sini serta storage. Di sini kita punya fitur image preview untuk menampilkan gambar yang kita pakai dari kamera. Kemudian ini upload dialog future karena ini nanti akan dijalankan later. Later itu atau apa ya bahasanya tuh lebih dijalankannya nanti dulu setelah satu fitur yang lainnya gitu ya. Oke, kemudian di sini ada X file, fungsinya itu untuk kita mengambil gambar baik itu dari kamera maupun galeri. Kemudian navigator, habis itu ada upload image. Upload image itu nanti ketika kita menggunakan ini foto pendukung. Selanjutnya itu ada get current location. Nah, karena di sini ada get current location, jadi di sini tuh sebenarnya kita juga pakai servisnya Google Maps, di mana nanti kita ketika mengupload ini nanti tuh bisa mengupload informasi lokasi kita saat ini gitu. Untuk konfigurasinya kita bisa lewat Android Manifest, lalu kita tambahkan access find dan coarse location gitu. Oke. Nah, ini untuk add transaksi. Di sini add transaksinya ini kita menambahkan ke laporan ke collection laporan ya, collection laporan dengan data-data sebagai berikut seperti ini. Oke.
Sekarang kita coba untuk upload ya. Oke. Di sini kita kasih judul presentasi. Untuk fotonya kita bisa ambil dari kamera seperti ini. Oke. Kita pakai coba geser dikit. Nah, pakai gambar gini ya, cepret. Kita centang. Nah, itu nanti fotonya keluar di sini. Ini menggunakan fungsi image preview. Untuk instansinya kita coba pakai pembangunan atau pendidikan deh, pendidikan. Deskripsinya adalah presentasi capstone mata kuliah bimbingan karir. Oke. Bimbingan karir. Oke. Di sini kita klik kirim laporan. Jika berhasil nanti kita akan kembali ke halaman laporan all. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat ya, ada laporan yang barusan kita buat presentasi. Nama pelapornya Astrea, tanggal laporannya hari ini. Oh ya, karena tadi kita pakai Maps, ini sebenarnya harusnya bisa dipencet ya. Nah, itu dia langsung pindah ke Google Maps. Oke, kita balik dulu aja ke aplikasi lapor booknya. Sorry agak lemot. Oke, kita kembali ke lapor book. Oke, ini kita bisa lihat ya detailnya, ada judul, foto, status, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu halaman profil tadi. Oh ya, untuk laporan saya itu kurang lebih dia hampir sama dengan laporan all secara layout. Hanya saja perbedaannya untuk my laporan itu dia ada sebuah kondisi untuk apa ya namanya, variabel is laporanku dia dicentang, kok dicentang, value-nya itu dia false, jadi kita bisa mendapatkan apa namanya, laporan yang kita upload saja gitu. Oke, halaman profil, laporan saya, semua laporan, terus add laporan juga udah beres. Selanjutnya kita coba fungsi admin ya. Fungsi admin itu kita harus melakukan perubahan di Firebase-nya gitu ya. Misalkan kita ada satu yang udah saya jadiin admin, sebentar ya kita cari coba. Kalau nggak salah tuh ini kita coba oke, pakai Asus ROG. Kita logout dulu. Oke, agak lemot, sorry. Kita ketikkan Asus ROG mail, passwordnya Asus 123, terus login. Nah, oke. Harusnya di sini kita bisa mengedit statusnya ini jadi posted atau kan di sini kita sudah berpindah jadi admin. Di sini sudah ada tombol ubah status. Tombol ubah status itu ada di status dialog.dart ini ya, dimana kita bisa merubah transaksi yang collection, data-data yang ada di collection itu ya, terutama statusnya. Jadi kita bisa klik ubah status, pilih done, lalu simpan status. Dia akan kembali ke dashboard dan status dari ininya, laporannya berubah menjadi done. Oke, sip. Selanjutnya kita coba untuk fitur like. Oke. Fitur like di sini kita akan lihat di bagian detail page. Untuk fitur like tadi sebelumnya di bagian representasi data atau laporan .dart kita sudah tambahkan list like untuk menampung like dalam collection yang ada di sini, collection per dokumennya gitu. Di sini kita sudah sampaikan di sini tambahkan ada email, nama, dan timestamp. Apabila kita misalkan like seperti ini, kita bisa like sekali, terus like-nya hilang ya karena cuma bisa like sekali. Kita kembali, terus kita lihat laporan. Laporannya itu tadi yang ini ya, presentasi caption. Nah, di sini sudah ada likes dalam bentuk array. Di sini ada yang pertama itu yang like tuh Asus ROG gitu, kayak namanya kayak gini ya, gitu. Terus kita lihat lagi di detail page. Itu tadi fungsi like-nya itu
yang ini ya, floating action button. Kalau diklik itu kita bisa nge-like post, dan fungsi like postnya itu ada di sini. Nah, ini kita mengupdate field dari collection laporan, di mana kita menambahkan likes, menambahkan data likes, memasukkan data likes ya lebih tepatnya ke dalam field yang ini gitu. Oke, kemudian kita bisa melihat jumlah like-nya di sini di bagian kanan sampingnya status, itu di bagian list item. Di bagian list item, di bagian bawah sini kita bisa mengambil data likes-nya dengan menggunakan baris kode seperti ini. Oke. Kita akan coba menggunakan akun yang lain ya. Kita login dulu. Kita masukkan lagi lapor@mail.com. Lapor 123. Kita login. Nah, ini like-nya masih ada ya, dia masih like, masih 1. Kita like lagi. Nah, ini sudah bertambah. Si Pak Lapor ini sudah nge-like. Sekarang like-nya jadi 2. Oke, kita juga bisa nge-like postingan yang lain ya. Kayak ini meja makan, terus ini TV besar, kita bisa like juga. Dan like-nya akan bertambah tuh jadi 1 gitu. Baik, oke, sekian, terima kasih, terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya, Maulana Malik Ibrahim Al-Ghifari dengan NIM A11-2020-212922 mengenai capstone project bimbingan karir, yaitu aplikasi Laporbook. Sekian dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.